Di suatu sore yang tenang, sebuah pesan singkat tersebar dengan cepat melalui berbagai platform media sosial dan forum-forum diskusi. Pesan itu tidak hanya membuat gempar di kalangan umat Islam, tetapi juga mengundang rasa takut dan cemas di seluruh dunia. Kiamat akan terjadi pada hari Jumat, di bulan Ramadan 2025. Bunyi ramalan itu, dengan klaim sumber yang tidak diketahui. Berita tersebut cepat menjadi viral, memicu perdebatan panas, kebingungan, dan ketegangan. Di tengah riuhnya pemberitaan itu, seorang pria bernama Fadil, seorang pemuda sederhana dari Jakarta, merasa terperangkap dalam kebingungannya. Sejak mendengar kabar itu, pikirannya tidak bisa tenang. Sebagai seorang muslim yang taat, ia tahu betul tentang pentingnya Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan, tetapi kali ini ada ketegangan yang menghantui setiap doa dan setiap malam yang ia jalani. Hari-hari berlalu, dan semakin banyak orang yang percaya dengan ramalan tersebut. Beberapa bahkan mulai memperbanyak ibadah, berdoa lebih lama, dan berusaha menebus dosa-dosa mereka seolah-olah hari kiamat sudah dekat. Sebaliknya, ada juga yang menganggapnya sebagai hoaks belaka. Hanya sebuah cerita untuk menakut-nakuti orang. Namun meskipun begitu, mereka yang tidak mempercayainya pun merasakan ketegangan yang sama. Mereka takut jika ramalan itu ternyata benar. Di jalan-jalan kota, banyak warga yang terlihat lebih pendiam dan introspektif, seolah-olah menunggu sesuatu yang tak terduga akan datang. Di masjid-masjid, salat berjamaah semakin ramai. Orang-orang yang sebelumnya tidak terlalu sering datang ke masjid, kini berlomba-lomba mengisi malam-malam Ramadan dengan berdoa dan membaca Al-Quran. Fadil sendiri merasa seperti dunia telah berubah. Tidak ada yang seperti biasanya. Rasa takut yang meliputi dirinya begitu mencekam. Ia merenung di dalam kamar, menatap layar ponselnya yang terus dipenuhi kabar-kabar terbaru tentang ramalan itu. Beberapa pesan mengaitkan kejadian-kejadian aneh, seperti gempa bumi yang terjadi di beberapa tempat, perubahan cuaca yang ekstrim, dan tanda-tanda alam yang tidak biasa. Semua itu membuat Fadil merasa semakin bingung. Apakah semua ini kebetulan? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu? Sebagai seorang yang cukup memahami agama, Fadil tahu bahwa hanya Allah yang mengetahui kapan kiamat itu datang. Tetapi mengapa ramalan ini terus menguasai pikirannya? Malam itu, di tengah keheningan Ramadan yang penuh berkah, Fadil duduk termenung di sudut kamarnya, mencari ketenangan. Sementara di luar, dunia mulai terasa semakin mencekam, seiring dengan datangnya Jumat yang semakin dekat. Akankah ramalan itu menjadi kenyataan? Akankah dunia benar-benar berakhir di hari yang sakral itu? Ataukah ini semua hanya permainan takdir yang ingin menguji keteguhan iman umat manusia? Fadil tahu, hanya waktu yang akan memberi jawabannya. Tetapi dalam hatinya, ia memutuskan untuk tetap berpegang pada keyakinannya bahwa segala sesuatu ada dalam kekuasaan Allah. Ia hanya bisa berdoa, berharap bahwa Ramadan ini akan membawa kedamaian, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi seluruh umat manusia yang dilanda kecemasan. Seminggu sebelum Jumat yang telah diramalkan sebagai hari kiamat itu tiba, tanda-tanda aneh mulai muncul di langit dan bumi. Fadil masih terperangkap dalam kebingungannya. Ia tidak tahu apakah dunia benar-benar akan berakhir, atau ini hanya ketakutan yang berlebihan. Tetapi ia tidak bisa mengabaikan kejadian-kejadian yang semakin memuncak. Malam pertama, ia terbangun dari tidur lelapnya oleh suara gemuruh yang menggelegar dari kejauhan, seperti petir yang mengoyak langit, meskipun langit malam itu cerah tanpa awan. Suara itu datang begitu keras, hingga membuat seluruh bangunan bergoyang. Tak hanya Fadil, warga sekitar juga terbangun dan keluar rumah, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Namun tidak ada satu pun yang bisa menjelaskan fenomena tersebut. Beberapa mengatakan itu hanya gempa bumi, meskipun tidak ada catatan seismograf yang mendukungnya. Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Hujan yang turun tiba-tiba di tengah-tengah musim kemarau membuat banyak orang bertanya-tanya. Langit yang begitu gelap di siang hari, seolah mendung tak pernah surut, menambah rasa cemas yang melanda seluruh kota. Bahkan, suhu yang tidak biasa juga terasa.
Pagi hari begitu panas, sementara malam hari begitu dingin, lebih dari yang biasanya terjadi di musim panas. Fadil yang terus mengikuti perkembangan ini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali ia membuka ponsel, berita-berita tentang fenomena alam yang aneh semakin banyak bermunculan. Gempa yang terjadi di berbagai belahan dunia, tsunami yang melanda beberapa negara, bahkan badai yang sangat kuat di tempat-tempat yang biasanya tidak dilanda cuaca ekstrem. Semua itu menjadi bahan pembicaraan setiap orang, tak peduli di mana mereka berada. Di masjid, jamaah semakin ramai, terutama setelah kabar tentang ramalan kiamat pada hari Jumat mulai beredar. Setiap salat, setiap doa menjadi lebih khusyuk, lebih panjang. Bahkan, beberapa orang yang tadinya tidak begitu religius, kini mulai memperbanyak ibadah. Mereka berusaha mempersiapkan diri seolah hari kiamat benar-benar sudah dekat. Ada yang menyumbangkan harta mereka, ada yang meminta ampunan lebih banyak dari Allah, berharap bahwa perbuatan baik mereka dapat menghindarkan mereka dari azab yang dijanjikan. Namun, di tengah semua itu, Fadil merasa semakin gelisah. Tidak hanya fenomena alam yang menakutkan, tetapi juga perubahan perilaku orang-orang di sekitarnya. Ketakutan telah membuat mereka menjadi sangat religius, tetapi juga sangat cemas. Dunia seolah berubah menjadi tempat yang penuh dengan ketegangan, dan waktu seakan bergerak lebih cepat dari biasanya. Malam itu, Fadil duduk termenung di teras rumahnya, menatap langit yang gelap. Bulan hanya tampak samar di balik awan hitam yang menggantung. Di bawah, suara-suara orang berbincang tentang ramalan kiamat semakin riuh, membumbung di udara. Fadil tak bisa menahan rasa takutnya. Mungkin ini memang tanda-tanda yang menunjukkan kedekatan kiamat. Tapi entah mengapa, di dalam hatinya, ia masih berharap, masih percaya bahwa hari kiamat belum tiba. Mungkin Allah ingin menguji umatnya, dan ini adalah caranya untuk melihat siapa yang benar siap, dan siapa yang hanya terjebak dalam ketakutan. Namun, saat ia menatap langit yang semakin gelap itu, satu pertanyaan terus berulang di pikirannya. Apakah Jumat yang dijanjikan akan datang seperti yang diramalkan? Jika iya, apakah umat manusia benar-benar siap menghadapi hari yang penuh kehancuran? Semua itu masih tergantung pada waktu yang semakin mendekat. 3 hari menjelang Jumat yang diramalkan sebagai hari kiamat itu tiba, ketakutan menyelimuti seluruh dunia. Berita tentang ramalan tersebut sudah menyebar ke setiap penjuru bumi. Di setiap negara, di setiap kota, umat manusia merasa seperti berdiri di tepi jurang, menunggu kehancuran yang tak terelakkan. Ketakutan menjadi virus yang menular, merasuk ke dalam hati setiap orang, dari yang muda hingga yang tua. Seperti wabah yang tak bisa dihentikan, ketakutan itu membentuk dunia yang berbeda, dunia yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di pusat kota, orang-orang berlarian mencari tempat yang lebih aman. Mereka yang semula sibuk dengan rutinitas, sehari-hari kini mulai mempersiapkan diri, seperti orang-orang yang telah mempersiapkan akhir hidup mereka. Di pasar, rak-rak barang hampir kosong. Mereka yang masih waras, mencari makanan dan air sebanyak mungkin. Khawatir jika kiamat benar-benar datang, mereka tidak akan cukup waktu untuk bertahan. Fadil merasakan kegelisahan yang menggelora di hatinya. Ia yang sebelumnya masih berusaha berpikir rasional, kini semakin sulit mengatasi ketakutan yang datang begitu mendalam. Meskipun dirinya berusaha untuk tetap tenang, ia merasa seluruh dunia sedang terhimpit dalam kegilaan yang tak terkendali. Semua orang berbicara tentang akhir dunia, berbicara tentang bagaimana mereka akan menghadapi hari Jumat yang diyakini sebagai hari terakhir itu. Di masjid, suasana semakin mencekam. Jamaah yang biasanya datang hanya untuk sholat berjamaah kini berdatangan lebih banyak, memanjatkan doa yang lebih lama, dengan mata yang penuh ketakutan. Ada yang menangis, ada yang terisak, dan ada pula yang hanya terdiam, seolah menunggu takdir yang pasti datang. Seiring berjalannya waktu, ketakutan itu semakin meluas. Bahkan di luar masjid, orang-orang berkumpul, berbicara tentang tanda-tanda kiamat, membahas segala kemungkinan yang dapat terjadi. Fadil merasakan kesedihan yang mendalam. Ia memandang wajah-wajah penuh kecemasan di sekitar masjid. Raut wajah mereka menggambarkan ketidakpastian yang luar biasa.
Meskipun sudah berusaha berdoa dan bertobat, rasa takut itu tetap menggerogoti mereka. Fadil tahu bahwa ketakutan ini tidak hanya datang dari ramalan yang mengerikan, tetapi juga dari rasa tidak siapnya umat manusia menghadapi akhir zaman. Dunia yang selama ini mereka kenal, yang penuh dengan kemewahan dan kebahagiaan sesaat, kini terasa rapuh dan hampa. Semuanya tampak tidak berarti lagi. Di luar sana, di jalanan kota, kendaraan-kendaraan terhenti. Orang-orang saling bertanya, saling mengingatkan satu sama lain akan pentingnya beribadah, akan pentingnya menyiapkan diri jika kiamat benar-benar datang. Tetapi, ada juga yang memilih untuk menyerah, berdiam diri di rumah, berharap bahwa apapun yang terjadi, mereka sudah siap menerima takdir yang datang. Di tengah ketakutan yang menyelimuti dunia, Fadil merasa semakin terpukul. Mungkin, seperti orang lain, ia juga merasa takut, tapi ada satu perasaan yang lebih kuat, yaitu rasa ingin tahu. Apakah kiamat benar-benar akan terjadi? Apakah semuanya sudah pasti? Atau mungkin ini hanya ujian yang Allah kirimkan untuk melihat sejauh mana keimanan umatnya? Malam semakin larut, dan meskipun dunia tampak diam, ketakutan itu masih menguasai hati setiap orang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di hari Jumat yang akan datang. Tetapi satu hal yang pasti, ketakutan itu telah mengubah cara dunia berfungsi. Semua orang tampak saling menunggu, dan dunia seakan-akan sedang menahan napas, menunggu hari yang penuh ketidakpastian itu tiba. Malam menjelang, dan Fadil masih duduk di sudut masjid, meresapi segala ketakutan yang melanda dunia. Hatinya penuh dengan kebingungannya sendiri. Setiap doa yang dipanjatkan, setiap air mata yang jatuh dari matanya, terasa seperti embun di pagi hari yang menguap begitu saja, tak meninggalkan jejak. Dunia di luar masjid terus mencekam, namun di dalamnya, suasana terasa sepi, penuh keheningan yang membekap. Fadil memejamkan matanya. Ia mencoba meresapi setiap helaan napas, seolah ingin mengingatkan dirinya bahwa masih ada kehidupan yang bisa dinikmati. Bahkan di tengah kekalutan ini, sebuah suara lirih muncul dalam hatinya, mengingatkan bahwa dalam ketakutan ada ketenangan yang bisa ditemukan. Fadil merasakan sebuah pencerahan yang mulai menyentuh jiwanya. Apakah ini yang disebut ujian? Pikir Fadil dalam hati. Ia tahu, meskipun ketakutan yang menghantui begitu kuat, ada sebuah peluang untuk memperbaiki diri, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin inilah saat yang tepat untuk merenung, untuk kembali memfokuskan diri pada apa yang benar-benar penting. Sebelum segalanya berakhir, mungkin Allah ingin umatnya bertobat dan kembali ke jalannya. Hening di masjid itu seperti ruang antara hidup dan mati. Ketika dunia luar dihantui ketakutan, Fadil merasakan kedamaian yang hadir dalam dirinya, meskipun ia masih cemas. Tanpa sadar, ia sudah memegang tasbih yang ada di tangannya, memutar-mutar biji-biji tasbih itu, dan mulutnya berbisik lirih dalam doa. Setiap lafaz yang keluar semakin meresap dalam hatinya, seolah ia berbicara langsung dengan Sang Pencipta. Di luar sana, hiruk-pikuk ketakutan masih berlangsung. Di dalam dirinya, Fadil merasa sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa tenang, bukan karena ramalan kiamat itu salah, tetapi karena ia tahu ada kekuatan yang lebih besar dari ketakutan ini. Ketakutan yang datang hanya akan menguatkan rasa takutnya jika ia membiarkan dirinya terhanyut. Saat itu, matanya terbuka dan ia menyadari satu hal penting. Ketakutan itu tidak bisa dibendung dengan lari atau dengan menyembunyikan diri. Yang bisa dilakukan hanya menerima kenyataan dengan hati yang tenang. Allah lah yang menentukan segalanya. Jika kiamat datang, itu adalah takdirnya, dan yang penting baginya adalah bagaimana ia menyambutnya dengan hati yang penuh ketulusan. Fadil mulai merasa lega, seakan-akan setiap detak jantungnya yang semakin tenang menjadi sebuah pengingat bahwa apapun yang terjadi pada Jumat itu, yang terpenting adalah berbuat baik, beribadah dengan sepenuh hati, dan berusaha memohon ampunannya. Setiap langkah yang ia ambil saat ini adalah langkah menuju kebaikan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk umat manusia. Dunia ini hanyalah sementara, dan yang abadi adalah apa yang ada di sisi Allah. Tiba-tiba, pintu masjid terbuka pelan,
Seorang pria tua masuk dengan wajah penuh kedamaian. Fadil memandangnya dan merasakan aura kedamaian yang menyertai orang itu. Tanpa berkata apa-apa, pria itu duduk di sebelah Fadil, dan mereka berbicara dalam bahasa hati, berbagi ketenangan dalam diam. "Apa yang kamu takutkan, Nak?" tanya pria tua itu dengan suara lembut. Fadil menggelengkan kepala. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, pria tua itu tersenyum dan menepuk pundaknya dengan lembut. "Semua yang kamu rasakan, semua yang kamu takutkan, itu adalah ujian. Dan ujian itu akan berakhir dengan jawaban yang hanya bisa ditemukan dalam ketenangan," ujar pria tua itu. Kata-kata itu seperti angin yang menenangkan badai di hati Fadil. Ia mengerti bahwa ketenangan bukan berarti menunggu tanpa melakukan apa-apa, tetapi menghadapi segala ketakutan dengan penuh keberanian, dengan keyakinan pada Sang Pencipta. Fadil menarik napas dalam-dalam, merasa lebih ringan, lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang. Di tengah malam yang penuh ketenangan, Fadil akhirnya mengerti. Pencerahan itu bukan datang dari ramalan kiamat yang mengguncang dunia, tetapi dari hati yang belajar untuk menerima dan kembali kepada Allah. Sebuah pencerahan yang akan menemani setiap langkahnya, apapun yang terjadi esok hari. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Jumat, 21 Ramadan, hari yang telah lama diramalkan sebagai hari kiamat. Setiap detik terasa berat, menyesakkan dada, dan langit seakan menggantung dengan keheningan yang mencekam. Seluruh dunia berada dalam keadaan yang sangat berbeda. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Ketakutan menyelimuti setiap sudut bumi. Di berbagai tempat, manusia berlarian, berdoa, dan memohon kepada Tuhan, berharap agar ia diberi keselamatan. Fadil berdiri di depan jendela masjid, melihat langit yang semakin kelam. Pada saat itu, entah mengapa, jantungnya berdegup lebih cepat. Suara azan maghrib terdengar seperti panggilan terakhir yang mengingatkan seluruh umat muslim bahwa akhir dari segalanya mungkin saja sudah dekat. Dalam hatinya, ia merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menunggu dengan cemas, mempersiapkan diri untuk menerima takdir yang sudah tertulis. Namun, di tengah kekacauan itu, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sebuah kedamaian yang tak terduga. Semuanya terasa tenang meskipun dunia di luar sedang berguncang. Fadil merasa seolah-olah, meskipun dunia ini akan berakhir, ia telah siap. Terkadang, kata-kata pria tua yang ditemui di masjid beberapa malam sebelumnya terus terngiang di telinganya. Ketenangan itu datang dalam penerimaan, bukan dalam penolakan. Ia tidak bisa lagi memungkiri bahwa ia telah belajar untuk menerima takdir apapun yang datang. Sebelum fajar menyingsing, suasana masjid terasa penuh dengan doa dan harapan. Fadil duduk bersama jemaah lainnya, memusatkan pikiran pada Tuhan dan berdoa dengan khusyuk. Setiap doa yang keluar dari mulutnya terasa seperti pernyataan kedamaian dalam hatinya, sebuah bentuk penyerahan yang tulus pada takdirnya. Sementara itu, angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajahnya terasa lebih sejuk, seakan menghapus segala kecemasan yang ada. Waktu terus berjalan dan tidak ada tanda-tanda bahwa kiamat benar-benar akan datang pada hari itu. Tetapi, bagi Fadil, hari itu bukanlah tentang akhir dunia, melainkan tentang perjalanan batin yang panjang. Ia menyadari bahwa kiamat bukan hanya tentang kehancuran fisik, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menghadapi perubahan dalam hidupnya. Hari itu, Ramadan, Jumat, dan segala kecemasan yang melanda, semuanya mengajarkan satu hal, bahwa akhir sebuah perjalanan adalah awal dari sebuah kehidupan baru yang lebih mendalam. Saat adzan Isya berkumandang, Fadil menatap wajah para jemaah di sekitarnya. Mereka semua terlihat sama seperti dirinya, lelah, cemas, tetapi juga penuh harapan. Semua orang duduk diam, merenung, mengingatkan diri mereka tentang apa yang telah mereka jalani sepanjang Ramadan ini. Mungkin kiamat itu bukanlah tentang kapan dan di mana dunia ini akan berakhir, tetapi bagaimana setiap orang mempersiapkan dirinya untuk menghadapinya dengan hati yang bersih. Tiba-tiba, langit yang sebelumnya tampak suram berubah menjadi cerah. Terlihat sedikit cahaya dari ufuk barat, seperti sebuah tanda bahwa dunia ini masih diberi kesempatan untuk melanjutkan perjalanan.
Orang-orang yang sebelumnya terperangkap dalam ketakutan, kini mulai merasa sedikit lega. Tidak ada gempa, tidak ada ledakan, tidak ada tanda-tanda kiamat yang datang begitu tiba-tiba. Fadil menyadari, mungkin inilah yang dimaksud dengan ujian. Bukan kiamat yang datang dalam bentuk yang kita bayangkan, tetapi ketakutan yang datang untuk menguji sejauh mana kita bisa tetap tenang dan berserah diri pada takdirnya. Semua yang terjadi, ramalan kiamat, ketakutan, dan kecemasan, mungkin hanya cara untuk membawa umat manusia kembali kepadanya. Hari itu berakhir dengan tenang, lebih tenang daripada yang ia bayangkan. Tidak ada bencana besar yang mengguncang dunia, tidak ada tanda-tanda kematian yang datang menghampiri. Namun, bagi Fadil dan ribuan umat lainnya, itu adalah hari yang tak terlupakan. Hari di mana mereka menyadari bahwa pencerahan bisa datang dalam ketenangan, dan bahwa ujian terbesar dalam hidup bukanlah menghadapi akhir dunia, tetapi bagaimana kita hidup dengan penuh ketulusan dan iman. Hari Jumat itu, yang semula diwarnai ketakutan dan kecemasan, akhirnya berubah menjadi hari yang penuh dengan kedamaian. Dunia tetap berjalan, seperti halnya kehidupan yang terus mengalir meskipun kiamat yang sesungguhnya belum datang. Bagi Fadil, hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Sebuah pelajaran berharga bahwa ketenangan dalam menerima takdir adalah kunci untuk hidup yang lebih bermakna.